Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab pertama, yaitu respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kembalinya Belanda ke Indonesia. Motif kembalinya Belanda. Latar belakang. Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, bahwa negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki oleh Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah penduduknya. Menjelang akhir perang tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan Tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makassar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah. Sementara Pulau Morotai dan Irian Barat bersama-sama dikuasai oleh Satuan Tentara Australia dan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Jenderal Douglas MacArthur, Panglima Komando Kawasan Asia Barat Daya. Setelah perang usai, tentara Australia bertanggung jawab terhadap Kalimantan dan Indonesia bagian timur. Amerika Serikat menguasai Filipina dan tentara Inggris dalam bentuk Komando CAC, Southeast Asia Command, bertanggung jawab atas India, Burma, Sri Lanka, Malaya, Sumatera, Jawa, dan Indochina. CAC dengan Panglima Lord Mountbatten sebagai komando tertinggi sekutu di Asia Tenggara, bertugas melucuti bala tentara Jepang dan mengurus pengembalian tawanan perang dan tawanan warga sipil sekutu. Pertempuran Medan Area. Tanggal 10 Oktober 1945, Sekutu dan pasukan Nica masuk ke Medan dipimpin Brigadir Jenderal Ted Kelly. Kelly menyatakan bahwa tujuannya datang ke Indonesia adalah untuk mengambil tawanan-tawanan Belanda dan memulangkan mereka. Dibentuk TKR, Tentara Keamanan Rakyat Sumatera Timur, yang dipimpin Ahmad Tahir. 16 Oktober 1945, serangan dilanjutkan ke markas Belanda di Glugurhong dan Halvetia. Serangan ini mengambil nyawa 5 orang tentara Kenil. Pemimpin Laskar Rakyat menyerang gudang persenjataan Jepang. 15 Februari 1947 dilakukan serangan pada tanggal 15 Februari 1947 pukul 6 WIB. Pertempuran ini berlanjut sampai keesokan harinya. Front Medan Barat dipimpin oleh Mayor Hasan Ahmad dan Front Medan Selatan dipimpin oleh Mayor Martinus Lubis. Karena kesalahan komunikasi, serangan ini tidak dilakukan secara serentak. Tapi walaupun demikian, serangan umum ini berhasil membuat Belanda kalang kabut sepanjang malam. Serangan umum ini merupakan serangan besar terakhir yang dilancarkan oleh pejuang-pejuang di Medan Area. Latar belakang. Yang pertama, bekas tawanan yang menjadi arogan dan sewenang-wenang. Yang kedua, ulah tentara Nica yang menginjak-injak lencana merah putih. Ketiga, pemberian batas daerah Medan secara sepihak oleh sekutu. Selanjutnya, pertempuran Ambarawa. Jalannya perang Ambarawa. Pertempuran Ambarawa berlangsung 4 hari dari 13 sampai 15 Desember 1945. Semangat juang pasukan TKR menjadi penentu kemenangan dalam melawan musuh. Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa setelah Semarang, Jawa Tengah. Tokoh dalam perang Letkol Istiman gugur di pertempuran. Kolonel Sudirman, pemimpin pasukan Indonesia, menggantikan Istiman yang gugur. Brigadir Petel, pemimpin tentara sekutu. M. Sarbini, pemimpin TKR Resimen Magelang. Kolonel Sudirman dan pasukannya menggunakan strategi supit udang, yaitu penggabungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung atau terkepung dengan kedisiplinan yang tinggi dan perencanaan yang matang. Strategi tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik sehingga membawa kemenangan bagi para pejuang tanah air. Akibatnya ditimbulkan pertempuran di Ambarawa berhasil mempengaruhi dan melemahkan kekuatan Belanda sehingga Belanda kesulitan melakukan pertempuran di daerah lainnya. Pertempuran ini juga mengakibatkan Letkol Istiman dan prajurit Indonesia banyak yang gugur di medan perang.
Latar belakang. Tentara Sekutu mendarat di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 di bawah pimpinan Brigjen Betel dan diboncengi tentara Nika dengan tujuan untuk membebaskan para tawanan. Saat Sekutu dan Nika membebaskan tawanan tentara Belanda, para tawanan justru dipersenjatai. Ketegangan mulai ketika tawanan Belanda bertindak sombong serta mengabaikan kedaulatan pemerintah dengan terang-terangan berusaha untuk menduduki kembali Indonesia. Terima kasih. Pertempuran 10 November. Pertempuran antara arek-arek Surabaya melawan tentara Sekutu Inggris yang terjadi pada tanggal 10 November di Surabaya. Terjadinya pertempuran ini karena kematian Brigjen AWS Malabi yang ditudingkan pada arek Surabaya dan ultimatum yang ditolak oleh arek Surabaya. Dengan tegas, Bung Tomo dan Gubernur Suryo menentang Inggris dan menyerukan untuk melawannya. Pertempuran Merah Putih. Perlawanan rakyat Minahasa terhadap Belanda atau Nica yang terjadi di Manado. Perlawanan ini terjadi karena adanya pelarangan pengibaran bendera merah putih oleh Belanda. Dan pada saat itu, Dr. Sam Ratulangi melakukan perlawanan secara gerilya dan membentuk organisasi masyarakat yang dinamakan Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Pertempuran Bandung Lautan Api. Pertempuran ini disebut Bandung Lautan Api karena para pejuang membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara Sekutu dan Nica menggunakan fasilitas sebagai markas strategi militer. Pembumi hangusan ini dilatar belakangi oleh ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat dan dilaksanakannya musyawarah yang diumumkan oleh Kolonel Abdul Haris untuk membumi hanguskan Bandung bagian selatan. Pertempuran Puputan Margarana. Pertempuran masyarakat Bali melawan Belanda yang ingin menguasai Bali pada tanggal 20 November 1946. Pertempuran ini terjadi karena kekecewaan rakyat Bali terhadap hasil perundingan Linggarjati, di mana Bali bukan bagian dari Indonesia, tetapi bagian dari Belanda. Tokoh yang mempelopori perlawanan ini adalah I Gusti Ngurah Rai. Perlawanan Rakyat Makassar. Gubernur Sulawesi Dr. Sam Ratulangi membentuk Pusat Pemuda Nasional Indonesia (PPNI) sebagai wadah untuk menampung aspirasi rakyat pada 5 Desember 1546. Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Ia memimpin 120 orang pasukan khusus dari Depot Pasukan Khusus. Misi utama Westerling adalah untuk menuntaskan perlawanan rakyat Makassar yang mendukung pembentukan negara Indonesia Timur. Untuk menuntaskan perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo atau Geheime Staatspolizei. Metode Gestapo adalah metode yang dilakukan polisi rahasia Jerman yang terkenal kejamnya semasa Adolf Hitler. Pada masa Hitler, polisi rahasia Jerman menangkap dan membantai orang yang mereka curigai sebagai musuh. Belanda melakukan tindakan mengerikan ini pada tanggal 7 sampai 25 Desember 1946. Sebagai akibatnya, sekitar 40.000 rakyat sipil yang tidak berdosa dibunuh oleh pasukan Westerling. Perjuangan dengan diplomasi. Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia juga dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Diplomasi dilakukan Indonesia dengan 3 cara. Pertama, mencari dukungan negara-negara anggota PBB. Yang kedua, membawa masalah ini ke hadapan Dewan Keamanan PBB. Yang ketiga, perundingan secara langsung dengan Belanda.
Perundingan permulaan yang dilaksanakan pada 10 Februari sampai 12 Maret 1946 yang diprakarsai oleh Panglima Afne, Letjen Philip, dan Lord Killern dari Inggris bertindak sebagai penengah. Wakil Indonesia adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri, Haji Agus Salim, dan Aka Pringgodok Dikdo. Sementara itu, Haji Van Mook tidak bertindak atas nama pemerintahan Belanda, tetapi atas nama pribadi. Perundingan itu tidak menghasilkan apapun. Van Mook kemudian ikut memprakarsai sebuah perundingan yang memperlibatkan pemerintahan Belanda. Perundingan Hoge-Veluwe diselenggarakan pada tanggal 12 April sampai 24 April 1946. Perundingan itu gagal karena Belanda menolak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara de facto yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu ada perundingan Linggarjati. Pada 11 sampai 13 November 1946, Indonesia dan Belanda menghadiri perundingan Linggarjati dengan Inggris sebagai penengah. Perundingan ini dilakukan di Linggarjati, Jawa Barat. Pada 15 November 1946, perjanjian Linggarjati akhirnya selesai dibentuk. Kemudian, pada 25 Maret 1947, perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua pihak. Isi perjanjian Linggarjati yaitu yang pertama ada pengakuan Belanda secara de facto atas eksistensi negara Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Lalu yang kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara Indonesia Serikat, yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Sayangnya, perjanjian Linggarjati dilanggar oleh pihak Belanda. Pada 20 Juli 1947, mereka mengaku tidak terikat dengan perjanjian tersebut. Sehari setelahnya, Belanda juga menyerang Indonesia melalui agresi militer Belanda I. Alhasil, hubungan Indonesia dan Belanda kembali memanas. Perundingan Renville. Perundingan Renville adalah perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perundingan ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan antara perjanjian Linggarjati tahun 1946. Perundingan ini berisi batas antara wilayah Indonesia dengan Belanda yang disebut Garis Van Mook. Yang kedua ada perundingan Roem-Royen. Atas inisiatif UNCI diadakan perundingan Republik Indonesia dan Belanda yang diadakan di Hotel Des Indes Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane. Pihak yang hadir yaitu delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Roem, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. van Rooyen. Pada tanggal 7 Mei 1949, tercapai persetujuan yang kemudian dikenal dengan nama Roem-Royen Statement, yang berisi persetujuan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda. Yang berikutnya ada agresi militer Belanda I. Agresi militer Belanda I adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947 sampai 5 Agustus 1947. Operasi Protek merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi.
Tujuan utama agresi Belanda sesungguhnya adalah merebut daerah perkebunan yang kaya dan daerah yang memiliki SDA, terutama minyak. Yang terakhir ada agresi militer Belanda II. Terjadi pada tanggal 19 Desember 1948 yang diawali dengan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu, serta penangkapan Soekarno, Muhammad Hatta, Syahrir, dan beberapa tokoh lainnya. Jatuhnya ibu kota negara ini menyebabkan dibentuknya pemerintah darurat Republik Indonesia di Sumatera yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Kabinet mengadakan sidang kilat dan diambil keputusan bahwa pimpinan negara tetap tinggal di kota agar dekat dengan KTN sehingga kontak diplomatik dapat diadakan. Respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dan pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir dan India. Yang pertama, yaitu respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah negara merdeka. Dibutuhkan pengakuan kemerdekaan Indonesia dari negara lain. Hal ini agar kemerdekaan Indonesia sah secara hukum atau secara de jure. Selain itu, agar Indonesia dapat melakukan kerjasama dan mendapatkan dukungan dari negara lain. Untuk itu, diperlukan Kementerian Luar Negeri agar Indonesia dapat berdiplomasi dengan negara lain. Dalam putusan sidang PPKI pada 19 Agustus 1945, pemerintah RI memutuskan untuk membentuk Departemen Luar Negeri bersamaan dengan 11 departemen lainnya. Pada 2 September 1945, Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama Republik Indonesia yang terdiri dari atas 12 menteri departemen, 4 menteri negara, dan 4 pejabat negara. Inilah Kabinet Presidensial pertama Republik Indonesia. Diplomasi RI membuahkan hasil, yaitu mendapat pengakuan kemerdekaan dari Mesir, India, Australia, hingga ke PBB. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan RI oleh Mesir. Diplomasi Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan secara de facto dan de jure gencar dilakukan pemerintah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Untuk tujuan itu, negara-negara Arab termasuk Mesir juga tidak luput dari perhatian pemerintah Indonesia. Posisi Mesir sebagai basis dan pengendali Liga Arab akan sangat membantu upaya diplomasi Indonesia di negara-negara Arab. Dukungan terhadap kemerdekaan RI tidak hanya datang dari pemerintah Mesir, tetapi juga dari masyarakat Mesir, Al-Ikhwan Al-Muslimun, atau IM. IM memberikan kebebasan terhadap mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk menulis tentang kemerdekaan Indonesia di koran-koran lokal milik organisasi tersebut. Upaya diplomasi Indonesia di Mesir membuahkan hasil dalam diadakannya rapat Dewan Komisaris Liga Muslim di Kairo pada 18 November 1946. Dewan Komisaris Liga Muslim memberikan anjuran kepada anggota-anggotanya untuk mengakui Indonesia sebagai negara merdeka berdasarkan ikatan keagamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan. Yang ketiga, yaitu pengakuan kemerdekaan RI oleh India. Pada April 1946, pemerintah Indonesia membuat keputusan untuk mengirim bantuan beras kepada India. Hal ini dilakukan dalam upaya menanggulangi bencana kelaparan yang terjadi di India pada 18 Mei 1946. Pertemuan dengan wakil pemerintah India, KL Punjabi, mendapat sebuah kesepakatan yaitu Indonesia akan mengirimkan 500.000 ton beras. Pengiriman bantuan ini berhasil dilakukan pada 20 Agustus 1946. Sebagai balasannya, India mengirimkan bahan-bahan pakaian, obat-obatan, dan alat-alat pertanian yang saat itu sulit untuk diperoleh. Hubungan India dan Indonesia diperkuat pada konferensi New Delhi, Inter-ASEAN Relation Conference pada bulan Maret sampai April 1947. Simpati India terhadap perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaannya diwujudkan dalam bentuk bantuan moral dan material pada akhirnya perjuangan diplomasi Indonesia membuahkan hasil, yaitu India berada di pihak Indonesia dalam berbagai forum internasional yang menyangkut masalah Indonesia dan Belanda. Budaya dan saling membantu menjadi alasan lain bagi India untuk mengakui kemerdekaan Indonesia.
Pengakuan Republik Indonesia oleh Australia. Dukungan Australia untuk pemerintah Indonesia dalam menentang Belanda yang pertama yaitu dengan pemboikotan kapal-kapal Belanda. Dengan inisiatif Partai Komunis Australia atau ACP dan pimpinan komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia, para buruh pelabuhan Australia pada 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan ke atas kapal Belanda yang berlayar ke Hindia Belanda. Federasi Pekerja Pesisir Australia atau WWF mencegah keberangkatan kapal Belanda yang penuh dengan pasukan, persenjataan, dan perlengkapan lainnya dari pelabuhan Australia. Lalu ada pengakuan RI oleh PBB. Pengakuan dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia dimulai saat ditandatanganinya dokumen legal oleh pihak Belanda pada saat konferensi meja bundar tanggal 27 Desember 1949. Dan dari sinilah PBB mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Indonesia bergabung dengan PBB pada tahun 1950, tepatnya pada tanggal 28 September 1950, dan menjadi anggota ke-60. Lalu konferensi meja bundar. Serah terima kedaulatan atas wilayah Hindia Belanda dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu, pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda Indonesia dengan pemimpin kerajaan Belanda sebagai kepala negara, pengambil alihan utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Parlemen Belanda memperdebatkan kesepakatan tersebut, dan Majelis Tinggi dan Rendah meratifikasikannya pada tanggal 21 Desember oleh mayoritas 2/3 yang dibutuhkan. Terlepas dari kritik khususnya mengenai asumsi utang pemerintah Belanda dan status Papua Barat yang belum terselesaikan, Legislatif Indonesia, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, meratifikasi kesepakatan tersebut pada tanggal 14 Desember 1949. Kedaulatan dipindahkan kepada Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949.